Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, kami ingin sekali membukakan rasa di dalam hati yang telah lama terpendam dalam lubuk hati, agar supaya bisa didengarkan oleh rekan-rekan kami ataupun sahabat-sahabat kami ataupun saudara-saudara kami. Bukan kami ingin dihormati, bukan kami ingin dihargai, bukan kami dianggap seperti orang yang bisa. Kami inilah orang yang merasa bodoh dan merasa nggak bisa apa-apa. Mungkin haruskah rekan-rekan kami untuk mendengarkannya? Inilah yang disebut namanya kaji rasa. Pertama-tama sebelumnya kami ucapkan beribu-ribu banyak berterima kasih kepada rekan-rekan kami dan kepada sahabat-sahabat kami dan kepada saudara-saudara kami. Karena yang telah kami pendam dalam lubuk hati kami yang sudah sekian lama, kami ingin mengungkapkan dalam jati diri kami yang telah lama terpendam, sudah sampai namanya berpuluh-puluh tahun. Kami ingin ungkapkan di hadapan rekan-rekan kami, di hadapan sahabat-sahabat kami, dan di hadapan saudara-saudara kami. Singkat cerita, yang sedang kita jalankan yaitu suatu perjalanan. Memang diharuskan dengan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan alhamdulillahirabbil alamin, teringat pada usia dan pada waktu dan pada umur diri pribadi kami pun rasa bersyukur bisa dipertemukan dengan rekan-rekan kami dan dengan sahabat-sahabat kami dan dengan saudara-saudara kami. Baru teringatlah kami usia kami dan umur kami, mungkin kan begitu. Baru kami dapat bisa merasakan, yaitu mungkin harus para rekan-rekan kami pun dan kepada sahabat-sahabat kami pun dan
kepada saudara-saudara kami pun harus dengan bisa merasakan di antara jati diri kita ini siapa. Nah, lalu kami ingin singkat cerita, ingin mengungkapkan rasa hati diri pribadi kami kepada rekan-rekan semuanya. Dengan judul cerita kemerdekaan negara Republik Indonesia itu pada tahun 45. Tolong saudaraku hitung. 4 sama 5 berapa? 4 sama 5. Iya. Biar kenceng apa? 9 gitu. Nah, kami jadi kemerdekaan negara Republik Indonesia pada tahun 45. 4 sama 5 jumlahnya 9. Dan kenapa kemerdekaan pada tahun 45, yaitu lambangnya berkibarlah bendera merah putih. Merahnya berani, putihnya suci. Dan kenapa kami ingin mengungkapkan dalam jati diri kami yang telah lama terpendam dalam lubuk hati kami, itulah yang kami ingin ungkapkan. Kami dari Jonggol. Dari Jonggol itu sampai ke Parung. Coba tolong hitung. Jonggol itu 7. 7. Nah. Kalau Parung itu 6. Ya. Sekarang dijumlah lagi 7 sama 6 13. 1 sama 3 4 gitu. Nah, kami datang dari Jonggol ke Parung pada tahun 1986. Nah, kalau 1 sama 9 10. 10 tambah 8 18. 18 sama 6 4. Dijumlah lagi 18 sama 6 24. Gitu. 2 sama 4 6. Jumlahnya 6. Nah, itu pun sama. Jadi kemerdekaan negara Republik Indonesia yaitu tahun 45. 45. Dan kenapa bisa jadi 24?
Mungkin itu faktanya dari angka 9 naik lagi ke angka 6. Naiknya ke angka 6, ke bawahnya angka 9. Nah, itulah. Nah, itu. Dan kenapa kami bisa berangkat ke Tasik itu pada tahun 1990. Tolong hitung lagi. Nah, 1990. 1 sama 9 nah, ditambah 9 1990. Nah, itu jumlahnya sekarang begini. 9 sama 9 18 ditambah 1 jadi berapa? 19. Maka setelah itu kami dapat merasakan dan memperhitungkan. Nah, tuh. Ketemulah dengan judul pepatah orang tua kami. Orang-orang tua kita semua lah. Itu. Karena telah mendapatkan insaf pilahai murid-murid sekalian, waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama dan negara. Setelah itu kami telah mendapatkan antara hitungan itu narkotika, negara akan rusak kalau orang-orangnya tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Dan kenapa kami sampai keluarnya dari rumah pada tahun 2009? Karena telah terusik. Terusik dan terusir dari rumah pada tahun 2009. Sekarang kami jumlah lagi 2 sama 9 jumlahnya berapa? 11. Jadi yang dibawa oleh kami keluar dari rumah hanya membawa sekedar jati diri. Jadi itu hanya sekedar yang dibawa jati diri kami. Karena yang namanya 2 sama 9 gitu. 2009.
2 sama 9 hitungannya 11, yaitu hitungannya jasad, nyawa, lahir, batin, dunia, akhirat. Gitu. Miskin, kaya, suami, istri. Jadi hanya sekedar yang dibawa yaitu. Dan kenapa sampai membawa hanya seukuran jasad, nyawa, lahir, batin, dunia, akhirat. Gitu. Dan kenapa sampai terusik namanya di dalam rumah? Gitu. Karena itu pun sama, kembalilah kepada jati dari diri kita yang telah kami lakukan, yang dilarang oleh agama dan negara. Nah itu. Nah inilah yang disebut ngaji rasa. Segala pun harus pakai rasa. Itu yang pernah kami rasakan. Karena hitungannya 7. Gitu. Karena kami telah mendapatkan dalam bahasa waktu itu. Bahasa bagaimana? Itu. Lamun anjeun keur ngajerit maratan langit, koceak maratan jagat, kaula bakalna hadir. Ngan sing ati-ati anjeun ngarampak tina janji kaula, ajab heug rasakeun. Ulah katanggal engke di akhirat, di dunia oge dibuktikeun. Nah, lalu bertemulah dengan izin, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasanya begini. Alif bahasanya agung, ba-nya harus saling membagi rasa dan berbakti kedua orang tua. Ta-nya itu harus taat sama perintahnya. Bila mana kita banyak dosa, ya jauhkanlah daripada larangannya. Sa-nya harus sabar. Jimnya yang menjalankan. Haknya hakikat angin Allah nu ngagaduhan. Hoknya ya hormatilah yang lebih tinggi daripada kita. Gitu. Nah disitulah karena setelah kami berangkat namanya keluar dari rumah pada tahun 2009. Jadi sekedar yang dibawa itu hanya jasad, nyawa, lahir, batin, dunia, akhirat gitu. Karena di sana pun mungkin cuma 2. Neraka, surga, neraka, surga, neraka, surga. Jadi yang benar, yang jujur, yang benar, yang jujur yang akan diterima kan di sana kan begitu. Gitu. Itulah. Nah setelah kami sampai jalan menuju, setelah sampai menuju, dan itu pun sama, nggak disangka, nggak diduga bisa sampai ke Masjid Bekasi. Oh iya. Iya. Kalau bukan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala.
itu pun kami sangat merasa karena kami telah mendapatkan izin dengan bahasa begini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan contoh, yakni tempat, kampung maupun negara yang dahulunya gemah ripah loh jinawi, namun penduduknya atau penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Lalu berkecamuklah bencana kelaparan, penderitaan, ketakutan. Kenapa sampai ketakutan? Itulah yang telah menjalankan yang dilarang oleh agama dan negara. Nah, sekarang misalkan sampailah di Masjid Bekasi gitu. Sampai mendapatkan 4 bulan itu sampai kelaparan, kami yang pernah merasakan itu. Nah, itulah yang disebut insaf. Pilahai murid-murid sekalian, waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama dan negara. Bahasanya kita punya solokan. Tadinya banjir, sekarang namanya mangpet. Itu kembali lagi ke jati diri kami. Kami ini siapa? Kami ini bukan siapa-siapa gitu. Kami ini merasa orang nggak bisa, karena kembalinya kepada namanya yang maha bisa dan alhamdulillahirabbil alamin gitu. Bisa kembalinya gitu. Sekarang hitung lagi dari rumah pada tahun 2009. 2 sama 9 11. Nah, ditambah di masjid 4 bulan. Jadi seolah-olah kalau 4 tambah 9 berapa? Tambah 11. 15. Dihitung lagi. 1 sama 5 6. Iya. Nah, itulah 11 tambah 4 jadi 15. Dijumlah 1 sama 5 jadi 6. Nah, itu. Nah, tiba-tiba kembali lagi sampai ke Pasar Parung. Pernah yang disebut ngalamin di sini pada tahun waktu kejadian ada corona. Ngalamin silokannya dagang ikan cupang di sini kan gitu. Daun janda bolong laku waktu itu. Itu kejadian itu waktu corona, yaitu pada tahun 2019.
Ya, sekarang dijumlah lagi. Ya. 2 ditambah 19 berapa? 21. 21. Ya. 2 sama 1 berapa? 3. 3. 2 sama 1 3. Jadi itu yang disebut namanya 1. Nah, jadi yang disebut kalau dibaca 12 itu 1 sama 3. Ya. 4. 1 sama 3. Enggak, tadi hitungannya berapa? 2019 gitu. Sekarang 2 sama 1 berapa? 2 sama 1 3. Nah, 3 sama 9 3 sama 9 12. 12. 2 sama 1 berapa? 3. 3. Jadi Islam, Islam, iman, iman, ihsan. 3. Iya. Kalau rukun Islam ya 5 gitu. Rukun Islam 5. Agama Islam yaitu 3. Oh, iya, iya. Islam, iman, ihsan. Iman, Islam, ihsan gitu. Nah, sekarang ada corona pada tahun 1919. ya itu 2019. 19. Iya, 19. jadi hitungannya itu 3 gitu. Nah, datanglah di situ namanya virus. Virus. Virus namanya flu burung gitu. Flu burung dari dulu udah ada. Iya. Gitu. Itulah yang kami ingin bicarakan kepada rekan-rekan kami, kepada sahabat-sahabat kami gitu. Kepada saudara-saudara kami. Dan alhamdulillahirabbil alamin, dari Jonggol sampai ke Parung kami bisa mendapatkan perjalanan. Disebut namanya virus. Ya. P-nya peringatan, I-nya ilahi, R-nya Robi, U-nya untuk, S-nya semua. Jadi peringatan ilahi Robi untuk semua. Dikarenakan dari zaman dahulu kami telah mendengar sudah ada tsunami, Ya. sudah ada gempa bumi, sudah ada angin beliung. Itu pun teguran bagi kita sekalian. Ya. Gitu. Lalu pada kejadian itu Kepala Negara Republik Indonesia yaitu Bapak Jokowi Widodo. Gitu. Digantilah COVID-19. Ya. Jadi COVID-19. Sekarang 19. Ya. 1 sama 9 10. Ya. Nah, disitulah kita kembali ke jati diri kita. Pasti ada yang punya, hanya yang punya yang satu itu gitu. Lalu kembalilah lagi
ke situ. Kita asal dari situ bakal kembali ke situ. Dalam hitungan 19. Nah, itu. Nah, disitulah bisa dapat kita rasakan di situ. Karena 19, 10-nya suruh cuci tangan yang bersih. Iya, iya. Seperti ngambil air wudhu. Nah itu makanya waktu namanya sholat itu, yang namanya 5 waktu, itulah yang harus dituju kepada angka 1. Iya. Itulah yang disebut ngaji rasa. Itu. Nah sekarang 19, coba tolong dibuka. Nah dibuka nih sama saya gitu. Jadi hanya yang bisa membukakan yaitu yang selalu yang pernah merasakan. Iya. Nah itu. Nah setelah dapat perjalanan baru kita merasakan, dan harus diamalkan, diamankan, dan dilestarikan. Iya. Diamalkan, diamankan, dilestarikan. Nah tuh yang disebut namanya yang 10 suruh cuci tangan yang bersih, ditambah 9 jadi 19. Yang 9 itu harus dirubah sikap, lampah, laku, perbuatan hal yang tidak baik harus bisa dirasakan. Dan harus bisa membukakan aib di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hitung coba. 1 lubang mulut. Nah, kedua lubang hidung. 2. Jadi jumlah berapa? 2. Jadi jumlahnya berapa 1 sama 2? 3. 3. Lubang mulut 1, lubang hidung 2. Ditambah lagi lubang mata 2. 2. Hitung lagi jumlahnya berapa? 5. 5. 1 lubang mulut, kedua lubang hidung, kedua lubang mata, ketujuh lubang telinga, yaitu lubang kuping. Jumlahnya berapa? Hitung dari lubang mulut. 1, 2, 3. Biar kencengan ngapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, 7. Lari lagi ke lubang belakang. Ya, belakang. Suka keluar yang bau-bau. Ya. Ah, itu namanya apa? Lubang mata. Kalau keluar bau-bau namanya apa? Tai, Pak. Kentut. Ya. Kelihatan nggak tuh kentut? Enggak, Pak. Cuman keciumnya bau. Makanya jangan suka ngebikin bau sama orang-orang tersebut. Ya. Bagaimana kalau namanya sampai namanya keluar dengan bukurnya? Bahasanya berak gitu. Maka jadi orang jangan suka ngeberakin mulu sama orang begitu. Itu. Mohon maaf kepada hadirin sadaya. Bilih aya kalepatan atau kesalahan nyuhunkeun dihapunten. Itu. Ditambah lagi lubang 9.
Lubang 9 yaitu lubang depan kita. Iya. Itu 9 namanya. Dihitung lagi. 1 lubang mulut. Kedua namanya lubang hidung. Ketiga namanya lubang mata. Jadi 5 jumlahnya. Lubang kuping jadi 7. Lubang pantat jadi 8. Lubang 9 yaitu lubang barang kita. Itu. Jadi supaya bersih bagaimana caranya? Jadi segala pun harus pakai rasa. Iya. Itu pun sama, harus dipakai dengan Rasa. seperti yang dibaca namanya At-tahiyatul mubarakatuh thayyibatul lillahi ta'ala. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad itu utusan Allah. Bagaimana kalau telunjuknya ngacung? Ya itu harus pakai 2 kalimat syahadat. Mohon maaf kepada rekan-rekan kami dan kepada sahabat-sahabat kami dan kepada saudara-saudara kami. Tipayun nukasuhun abdi neda dihapunten bilih aya kasalahan atanapi kalepatan. Oge ka tukang toge sanaos ka tukang kaos teu hilap atuh ka tukang elap teu leupat deui ka tukang kupat. Numawi atuh ka tukang awi sanaos ka tukang kaos bilih aya kalepatan atanapi kasalahan nyuhunkeun dihampura lahir batin dunya akhirat. Umsikum bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, mohon maaf. Satu lagi belum terungkap. Kayaknya masih ada rasa tersimpan dalam lubuk hati kami, ingin dikeluarkan pada waktu ini. Kami setelah kembali sampai di sini di Parung sekarang ingin menjumlah. Begini. Tolong hitung rekan-rekan kami. Tolong simak saudara-saudara kami, tolong simak sahabat-sahabat kami. Pada tanggal 14 pencoblosan dan pemilihan kepala negara Republik Indonesia, yaitu ada calonnya 3. 1, 2, 3. Waktu itu pencolokan pemilihan kepala negara Republik Indonesia pada tanggal 14. Jadi 4 sama 1 itu jumlahnya 5. Pencoblosan pada tanggal 14, 4 sama 1 itu 5. Nah, nanti akan kami bagi sampai
3 bagian. Karena hitungan calon itu ada 3. 1, 2, 3. Satu, 2, 3. Pencoblosan pemilihan itu pada tanggal 14. Kami akan hitung dan kami akan jumlah. 4 sama 1 yaitu 5. Kita bagi 5 kalau dibagi 3, jadi bukan dibagi, jadi membagi. Dibagi 3 jumlahnya 5. Jadi berapa? 15. 5 dibagi 3. Jadi 15. 15 namanya dibagi 3. 15 dibagi 3. Kalau 15 1 sama 5 berapa? 6. Jadi kembali lagi ke angka 6. Ya. Gitu, dari 9 ke angka 6. Gitu. Itu namanya perjalanan. Ya. Sekarang dibagi lagi. Yang 5 dibagi 3, yang 15 dibagi 3 pasti 55. 5 ya. 1 ditambah 5 6. 6 hitungannya. Sekarang dibagi 55. Nah, sekarang 2 ditambah 5 7. 3 ditambah 5 8. Nah, sekarang pencoblosan pemilihan kepala negara Republik Indonesia pada tahun 2004. 2004. 2024. Bukan 2004. 2024 gitu. Pencoblosan pemilihan kepala negara Republik Indonesia itu pada tahun 2024. Sekarang kita jumlah 2 sama 2 4. 4 tambah 4 8. Kita bagi. Kalau 8, kalau dalam hitungan 8 gitu. Dijumlah lagi 8 kali 3 18. 8 kali 3 Oh, 8 kali 3 24. 4 ya. Yaitu hitungan 24 jam. Itu yang harus dijalankan sehari semalam. 24 jam yang harus dijalankan. Kayak hitungan model saya sekarang bukanya aja 24 jam, nggak bisa ditutup. Nah, gitu. Sekarang 2 sama 4 6. 6 tambah 2 8. Jadi 24 dibagi 3 berapa? 8 gitu. Bagi 8 yang 3 tuh. Sekarang dihitung lagi.
1 ditambah 5 6. 6. 6 ditambah 8 14. 14. Ya. 4 sama 1 5. 5. Itu baru menjalankan rukun Islam yang kelima. Hanya menjalankan rukun Islam yang kelima. Gitu. Nah, sekarang dijumlah lagi. 2 ditambah 5 jadi 7. 7 ditambah 8 15. Sekarang 15 1 sama 5 6. jumlahnya 6. Jadi balik lagi ke angka 6. Nah, gitu. Karena lambang kepala negara Republik Indonesia yaitu merah putih. Merah itu berani. Ya, itu suci. Putih itu suci gitu. Lalu balik lagi hitungan yang ketiga. Ya. 3 sama 5 jadi berapa? 8. 8. 8 ditambah 8 16. 6 sama 1 berapa? 7. 7. Nah, itu. Kalau banyakan mikir di mana? Apa? Nah, 1 lubang mulut, kedua lubang hidung jadi 3. Ketiga, Lubang mata. kedua itu namanya hitungan ketiga namanya. 1 lubang mulut, kedua lubang hidung, kelima lubang mata, ketujuh lubang kuping. Nah, makanya kita ini mulut harus bisa dijaga dan harus bisa dirubah. Hidung harus namanya dicuci yang bersih. Jangan secium-ciumnya kalau masih banda orang. Oke. Mata jangan seplatat-pelototnya baik, takut namanya orang lain marah gitu. Kuping namanya ngedenger, jangan sedenger-dengernya aja. Kalau yang jelek, yang bagusnya kita ambil, masukkan ke dalam hati, begitu. Akhirnya memikirkan namanya itu timbulnya pala botak mah enggak, malahan rambut jadi uban, begitu maksudnya. Iya. Gitu. Itulah yang disebut ngaji rasa, ngaji diri. Karena kami pernah merasakan seperti itu. Iya. Nah, gitu. Sekarang jumlah lagi. Sekarang mencapai 2025. 2025. 2 sama 2 berapa? 2. Hah? 2 berapa? 2 sama 2 4. 4 ditambah 5 berapa? 9. Tuh. Jadi harus kita bisa merubah sikap. Iya. Ketemulah lagi 6, ketemu angka 9, yaitu sembalan, kewalian, dan lubang. Itulah judul cerita yang telah lama kami pendam. Akhirnya terbukalah semua. Maka
Alam taro kayak papa ala robuka, ya Allah tolong bukakanlah pintu taubat kami. Kepada siapa lagi kami mohon selain kepada Engkau? Hanya Engkau lah yang maha segalanya. Maha segalanya, maha kuasa. Puasa di alam dunia kan mana yang tahu? Itu. Umsikum bitakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di payun nukasuhun abdi neda dihapunten bilih aya kalepatan atanapi kasalahan. Teu hilap atuh ka tukang elap, numawi atuh ka tukang awi, oge ka tukang toge, sanaos ka tukang kaos, teu leupat deui ka tukang kupat. Sanaos atuh ka tukang kaos.